Matahari belum sempurna menyembul di balik bukit ketika suara sepatu bot dan deru motor trail Ormas GRIB kembali menggema di jalanan tanah desa Karangjati. Warga yang tengah membuka warung atau memikul hasil ladang sontak menunduk, membuang pandangan, menelan marah yang tak pernah sempat diucapkan. Sudah 3 tahun desa ini seperti dijajah. Setiap jengkal tanah seperti diawasi. Setiap hasil panen wajib dilaporkan ke posko GRIB, kalau tidak, siap-siap rumah dilempar batu atau anak gadis diculik untuk dibina. Bayu, pemuda tangguh berusia 27 tahun, duduk di emperan rumah panggung milik orang tuanya, menggenggam surat ancaman bertanda Kep Ormas GRIB. Di kertas itu tertulis tegas, segera setor iuran keamanan bulan ini. Jika tidak, ladangmu kami ambil. Ayahnya dulu seorang guru, meninggal karena stroke setelah diinterogasi Ormas ini atas tuduhan menyembunyikan aktivis. Ibunya, seorang perempuan renta, kini lebih banyak diam, matanya selalu sembab. Bayu menggertakkan gigi. Ia tahu, diam berarti tenggelam, dan melawan berarti siap kehilangan segalanya. Tapi diam lebih menyakitkan. Di pos ronda, beberapa pemuda desa sedang duduk lesu. Mereka seperti kehilangan jiwa. Dulu mereka suka bermain bola, latihan pencaksilat, atau membuat panggung rakyat saat malam minggu. Sekarang, mereka hanya duduk, merokok, dan berharap hari segera malam agar bisa bersembunyi dari patroli. Bayu mendekati mereka, dan dengan suara serak yang menahan marah, ia bertanya, sampai kapan kita begini? Mau tunggu siapa yang jadi korban selanjutnya? Mereka menoleh, beberapa terkejut, yang lain hanya tertunduk. Tak ada jawaban, hanya kesunyian yang semakin membuat dada Bayu sesak. Malam harinya, saat angin lembab menerpa dedaunan bambu, Bayu membuka laptop tuanya. Ia memutar ulang video-video lama, rekaman GRIB mengintimidasi warga, menjarah warung, dan membakar kios kecil milik tetangganya. Ia sudah lama mengumpulkan semuanya, seperti ingin memastikan bahwa rasa sakit yang ia rasakan tidak sekadar mimpi buruk. Di folder bernama, Hari Pembalasan, ia menyimpan semuanya, termasuk foto wajah para pengurus GRIB. Ia menatap satu nama, Zul, Sang Naga, Rahman, pemimpin ormas brutal itu. Setelah memastikan semua data aman, Bayu keluar rumah dan mendatangi balai bambu di ujung desa, tempat di mana ayahnya dulu biasa mengajar anak-anak membaca. Malam itu, ia memanggil 5 pemuda yang masih berani datang. Mereka duduk bersila dalam lingkaran kecil, hanya diterangi lampu minyak. Bayu berbicara pelan, namun penuh tekad. Kita bukan tentara, kita bukan polisi, tapi kita punya tanah ini. Dan selama tanah ini masih tempat kita berpijak, kita wajib melindunginya. Ucapan itu menggema di antara nyanyian jangkrik dan desir angin. Seorang pemuda bernama Rino, mantan atlet pencak yang kakinya pernah dipatahkan GRIB, akhirnya angkat bicara. Kau mau ajak kita perang, Bayu? Bayu mengangguk pelan, bukan perang dengan senjata, tapi dengan keberanian. Kita punya ladang, kita punya jalan tikus, kita punya semangat. Dan kita punya rekaman ini. Ia menunjukkan flash disk kecil berisi bukti kejahatan GRIB. Semua mata memandang benda mungil itu, seperti memandang secercah harapan di tengah kabut pekat ketakutan. Malam itu menjadi malam pertama api perlawanan kembali menyala di Karangjati. Mereka tahu, mereka bukan siapa-siapa. Tapi mereka sadar, ketika ketakutan sudah tidak bisa ditoleransi lagi, maka keberanian bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Bayu pulang dengan dada bergetar. Ia tahu, badai akan datang, dan ia sudah memutuskan untuk berdiri, bukan bersembunyi. Besok, perlawanan dimulai, dari tanah tempat ayahnya mengajar dan ibunya menanam harapan. Pagi di Karangjati terasa berbeda. Matahari belum tinggi, tapi langkah-langkah Bayu terasa lebih tegas. Ia datang ke warung milik Bu Minah, tempat berkumpul para ibu yang biasa menjajakan hasil tani. Bu, tolong sampaikan ke semua, malam ini kumpul di balai dusun. Penting, suara Bayu tak bernada ancaman, tapi cukup kuat untuk menyalakan rasa penasaran. Bisik-bisik mulai menyebar seperti angin. Warga yang selama ini hanya berani mengeluh dalam hati, perlahan mulai membicarakan satu hal yang sama, Bayu sedang memulai sesuatu. Malam harinya, balai dusun yang biasanya sepi kini dipenuhi warga. Kursi plastik, tikar, bahkan beberapa karung goni digelar untuk duduk. Bayu berdiri di depan papan tulis tua dengan beberapa rekaman video di layar proyektor kecil. Ia memutar adegan penjarahan warung, pemukulan terhadap kakek tua,
dan pengusiran paksa petani dari ladangnya. Setiap rekaman membakar amarah warga. Suara-suara mulai naik. Cukup sudah. Mereka bukan aparat, tapi bertindak seperti tuan tanah. Teriak seorang bapak. Lalu, Bayu mengangkat tangan. Tenang, kalau kita mau bergerak, kita harus rapi. Terorganisir, kita lawan dengan keberanian dan strategi. Tanpa itu, kita hanya akan jadi korban lagi. Ia mengeluarkan peta desa dan menandai titik-titik strategis, pos ronda lama, jalan tikus ke bukit, gudang kosong peninggalan Belanda, dan area ladang terbuka. Di titik pusat, ia menggambar simbol merah besar, posko rakyat. Keesokan harinya, warga mulai bergerak diam-diam. Beberapa pemuda membersihkan gudang tua di pinggir desa, memaku papan-papan kayu, memperbaiki atap yang bocor. Para ibu memasak logistik, nasi bungkus, kopi panas, dan air minum. Anak-anak disuruh tetap di rumah, sementara para lelaki tua menjaga perbatasan dengan cara lama, menyamar sebagai petani biasa, tapi membawa kentongan dan sinyal peluit. Tanpa disadari, desa itu mulai bangkit dari kubur ketakutannya. Di sore yang mendung, sebuah mobil pikap butut berhenti di pinggir desa. Turun dari sana seorang pria berbadan tegap dengan seragam loreng usang dan wajah keras, Sersan Agus, teman lama ayah Bayu. Ia menyalami Bayu dengan erat. Aku dengar desamu diteror, aku bawa kabar baik. Beberapa anggota TNI dan polisi yang bersih siap membantumu. Tapi kamu harus siap, ini bukan main-main. Bayu mengangguk, matanya tak berkedip. Kami sudah terlalu lama bermain aman, Sersan. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak sekian lama, tenda darurat berdiri di halaman posko. Lampu minyak menggantung di setiap sudut. Di tembok, tertempel poster bertuliskan, lebih besar dari, bersatu, bergerak, bebaskan tanah kami. Para pemuda berjaga dengan bambu runcing, besi tajam, dan alat seadanya. Tapi semangat mereka menyala. Sersan Agus mendirikan pos komunikasi radio sederhana, dan menghubungi rekan di Koramil dan Polsek terdekat. Isyarat telah dikirim. GRIB mungkin masih kuat, tapi Karangjati kini bukan lagi desa ketakutan. Ini adalah medan perlawanan, dan di tengah kesunyian malam yang tegang, Bayu berdiri menatap bintang, membisikkan doa kepada ayahnya yang sudah tiada. Lebih besar dari, Pak, tanah ini akan bebas. Kami akan menang, atau mati berani. 3 hari setelah posko didirikan, suasana desa berubah seperti medan perang yang belum terbuka. Jalan-jalan sepi, tapi mata-mata warga tersebar di mana-mana. Anak kecil yang menggiring kambing bukan sekadar menggembala, tapi menyampaikan pesan lewat siulan. Penjual sayur tak lagi hanya menjajakan dagangan, melainkan membawa kode rahasia di lipatan plastik. Dan di tengah semua itu, Bayu mengutus 3 orang kepercayaan, Rino si pendekar pincang, Ustadz Fahmi yang dikenal bijak, dan Eko si mantan kernet, untuk menyusup ke markas GRIB di ujung hutan bambu. Mereka menyamar sebagai kuli angkut yang hendak mengantar beras titipan warga. Dengan tubuh dibalut pakaian kotor dan bahasa yang dibuat kasar, mereka diterima penjaga markas. Di dalam, suasana markas GRIB tak ubahnya sarang ular. Ada tumpukan senjata tajam, jeriken bensin, dan lemari berisi berkas intimidasi, daftar warga yang membandel. Ustadz Fahmi, dengan kecerdikannya, menempelkan mikrofon kecil buatan sendiri di bawah meja rapat. Dari alat itu, mereka bisa mendengar satu kalimat mengerikan dari pemimpin GRIB, Sul Sang Naga. Lebih besar dari, minggu depan kita rampas ladang di blok barat. Siapa yang melawan, kubakar hidup-hidup. Namun sial tak bisa ditolak. Saat keluar dari markas, Rino lupa mengancingkan jaketnya yang di dalamnya tersembunyi kamera kecil. Salah satu anggota GRIB curiga, dan penyusupan terbongkar. Teriakan, mata-mata, menggema, kejar-kejaran pun terjadi di hutan bambu. Eko berhasil kabur lewat parit tua, tapi Rino tertangkap dan dipukuli hingga wajahnya lebam. Ustadz Fahmi, meski tertembak di lengan, berhasil menyeret dirinya kembali ke desa. Malam itu, tangisan dan kemarahan meledak di posko. Bayu menggenggam tangan Ustadz Fahmi yang terbaring. Bagaimana Rino? Tanyanya dengan suara berat. Fahmi hanya menggeleng lemah. Darah mengucur dari perban. Mereka akan menyiksa dia, mungkin membunuh, jawabnya terlatih. Suasana mendadak hening. Semua orang tahu, ini bukan lagi soal bertahan. Ini soal menyelamatkan kawan. Sersan Agus, yang tak biasanya terpancing emosi, berdiri di tengah posko dan menghentakkan sepatu ke lantai.
Kita tak bisa tunggu mereka masuk desa. Kita harus bergerak malam ini. Bayu menatap mata sang sersan, lalu mengangguk. Kita bebaskan Rino. Kalau kita diam, semua ini sia-sia. Kapolsek yang baru saja datang, setelah mendapat laporan dari radio, turut mendukung. Saya akan kirim tim pengali di jalan utama. Kalian bergerak dari sisi ladang jagung. Malam itu, 12 orang berangkat. 6 warga bersenjata parang dan ketapel, 2 polisi bersenjata api resmi, dan 4 tentara dalam pakaian hitam-hitam. Misi, penyelamatan. Hutan bambu sunyi, tapi tiap detik adalah ancaman. Bayu memimpin dari depan, merayap di tanah bersemak, lalu memberi sinyal tangan. Seorang anggota GRIB terlihat sedang merokok di depan gubuk tempat Rino ditahan. Dengan cepat, 2 anak muda menghantamnya dengan kayu dari belakang, tanpa suara, tanpa ampun. Penyusupan berhasil. Rino ditemukan dalam keadaan nyaris tak sadar, tubuh penuh luka. Ia digendong oleh 2 tentara, dan dalam waktu 15 menit, mereka berhasil kabur sebelum GRIB menyadari. Tapi tidak tanpa akibat. Di pagi harinya, GRIB membalas. Sebuah warung warga dibakar, seekor kambing ditembak mati, dan di tembok masjid, mereka menuliskan dengan cat merah menyala. Lebih besar dari, kami akan datang. Bersiaplah, desa Karangjati tak lagi bisa mundur. Luka Rino menjadi cambuk, ancaman menjadi api, dan kini, semua tahu, ini bukan lagi perlawanan sembunyi-sembunyi. Ini sudah perang terbuka. Angin pagi di Karangjati berhembus dingin, tapi suasana di posko rakyat justru panas membara. Setelah insiden penyelamatan Rino dan balasan keji dari GRIB, tak ada lagi ruang untuk kompromi. Bayu berdiri di depan papan strategis sambil memegang pena spidol yang bergetar. Wajahnya keras, matanya merah karena kurang tidur. Di belakangnya, para pemuda, polisi, dan anggota TNI bersenjata duduk melingkar. Kita sudah diserang. Mereka membakar, mencaci, dan menyiksa. Kalau kita hanya bertahan, kita akan habis satu persatu. Sekarang waktunya menyerang balik. Peta wilayah markas GRIB terbentang lebar. Markas itu terletak di ujung hutan bambu, berdiri di atas tanah bekas perkebunan dengan pagar seng dan 1 jalan masuk utama. Di dalamnya terdapat gudang senjata, ruang, interogasi, dan barak tidur. Berdasarkan laporan Intel Ustadz Fahmi dan kamera mini yang berhasil dibawa pulang, diketahui jumlah anggota aktif di sana sekitar 20-25 orang, bersenjata tajam dan beberapa senjata api rakitan. Bayu menunjuk 3 titik masuk, dari bukit, belakang, ladang jagung, dan jalur air. Kita akan masuk serempak dari 3 sisi, sebelum fajar. Kejutkan mereka. Sersan Agus menambahkan rencana detail. Tim pertama, warga sipil bersenjata bambu runcing dan ketapel api, akan mengganggu dari sisi ladang untuk menarik perhatian. Tim kedua, anggota TNI dan polisi, masuk diam-diam dari belakang untuk melumpuhkan pusat komando. Dan tim ketiga yang dipimpin Bayu sendiri akan menyusup lewat parit lama, menyelinap ke dalam barak untuk menghancurkan gudang logistik dan senjata. Semua orang terdiam. Rencana ini berani, gila, dan penuh risiko. Tapi semua tahu, inilah satu-satunya jalan. Sore itu, di balai desa, ibu-ibu menangis diam-diam saat membekali anak dan suami mereka dengan bekal nasi, air kelapa, dan kain kafan putih. Beberapa pemuda mencium tangan orang tuanya seperti hendak berangkat ke medan jihad. Ada yang menggantungkan kalimat syahadat di leher. Tak ada yang tahu siapa yang akan pulang, siapa yang akan gugur. Tapi satu hal pasti, mereka tidak akan hidup dalam ketakutan lagi. Di posko, Bayu menghadap kiblat sendirian. Ia membaca surat Yasin perlahan, lalu menatap langit yang mulai memerah. "Ayah, kalau aku gugur, tolong jagalah ibu," bisiknya. Di tangannya tergenggam potret tua ayahnya yang pernah menjadi guru paling dihormati di Karangjati, seorang yang dulu mengajarkan bahwa keberanian tak selalu harus bersenjata, tapi harus bernyawa. Bayu kini membawa nyawa seluruh desa. Menjelang tengah malam, semua tim bergerak dalam diam. Tidak ada teriakan, tidak ada peluru. Hanya desah langkah, helaan napas, dan kode isyarat dari semak ke semak. Di bawah langit gelap, 32 warga Karangjati, bersama 6 personel TNI dan 4 polisi bersih, berjalan ke markas GRIB seperti bayangan. Tak ada suara lain selain malam yang menahan napas. Dan tepat pukul 3.45 dini hari, peluit panjang dari ladang berbunyi. Itu sinyal.
Serangan dimulai. Ledakan molotov pertama menerangi gelap, diikuti teriakan panik dari dalam markas GRIB. Rencana penyergapan telah dimulai, dan darah akan tumpah. Jeritan dan dentuman pertama di ladang jagung membuat langit Karangjati seolah retak. Kobaran api dari molotov meledak di sisi pagar markas GRIB, menciptakan gelombang kekacauan yang mendadak. Puluhan anggota GRIB terbangun dari tidur mereka, panik dan kacau. Beberapa berlari keluar tanpa senjata, hanya untuk disambut oleh lemparan batu dan ketapel dari warga. Sementara itu, dari sisi belakang, Sersan Agus dan tim TNI menyusup dalam bayang-bayang, mendekati bangunan utama markas. Bayu dan timnya merangkak dalam parit berlumpur, napas mereka tercekat saat melewati jeruji kawat yang dipasang GRIB. Mereka masuk lewat lubang ventilasi yang pernah dilihat Eko saat penyusupan dulu. Begitu masuk, suara langkah kaki terdengar mendekat. Bayu memberi isyarat tangan, diam. Seorang anggota GRIB lewat di koridor, bersenjatakan golok. Tanpa suara, salah satu anggota tim Bayu menyergap dari belakang dan membekapnya, menghabisinya dalam senyap. Nafas kematian pertama di dalam markas pun terjadi. Di luar, bentrokan brutal sudah pecah. Warga Karangjati bertempur dengan bambu, parang, dan semangat hidup yang telah lama terpendam. GRIB, yang terbiasa mengintimidasi rakyat tak bersenjata, kini dipaksa menghadapi pasukan rakyat yang tak takut mati. Seorang pemuda, Dion, dihantam besi di punggungnya namun tetap menyerang maju dengan parang hingga akhirnya menjatuhkan lawannya. Darah mengucur dari tubuhnya, tapi ia masih berdiri. Di sisi lain, seorang ibu melempar air panas ke arah dua anggota GRIB yang hendak membakar gudang padi. Sersan Agus dan timnya berhasil menyergap ruangan komando. Di dalamnya, pemimpin GRIB, Zul Sang Naga, sedang bersiap dengan pistol di tangan. Kalian pikir bisa hancurkan kami? GRIB abadi, kalian cuma sampah. Teriaknya. Sersan Agus tidak menanggapi. Ia langsung menembak ke arah bahu Zul, melumpuhkannya. GRIB abadi. Lihat di luar sana, warga yang kalian injak sekarang berdiri. Abadi kalian tinggal mitos. Sementara itu, Bayu dan timnya menemukan gudang senjata. Tanpa ragu, mereka menyiramnya dengan bensin, lalu menyulut api. Ledakan besar mengguncang markas, membuat beberapa anggota GRIB lari tunggang langgang. Kobaran api melahap senjata tajam, bahan peledak, dan dokumen ancaman. Satu demi satu kekuatan GRIB hancur di depan mata. Bayu berlari keluar dari bangunan, wajahnya dipenuhi debu dan luka, tapi matanya bersinar, ini adalah kemenangan. Namun tak semua berjalan mulus. Dua warga gugur malam itu. Satu tertembak di dada, satunya tertusuk saat melindungi anak kecil yang terjebak di tengah pertempuran. Di tengah sorak kemenangan, tangis tetap terdengar. Tapi itu adalah tangis harga diri, bukan ketakutan. Pukul 5.15 pagi, markas GRIB sudah dikuasai. Puluhan anggotanya ditangkap, yang lain melarikan diri ke hutan dalam keadaan babak belur. Api masih menyala, tapi kini membakar simbol penindasan. Warga berdiri mengelilingi markas yang porak-poranda, menggenggam senjata seadanya, menatap fajar yang perlahan naik di ufuk timur. Dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Karangjati bebas. Matahari pagi perlahan naik di atas puing-puing markas GRIB yang terbakar. Asap hitam masih mengepul, menciptakan siluet suram dari sebuah kekuasaan yang telah tumbang. Di tengah reruntuhan itu, Bayu berdiri dengan baju robek dan wajah penuh luka. Di tangannya tergenggam bendera merah putih kecil yang sebelumnya ia simpan di saku dada. Ia menancapkannya di bekas gerbang markas, tepat di atas tumpukan senjata tajam yang sudah hangus. Sorak-sorai warga pun pecah, bukan sorak kemenangan perang, tapi sorak lahirnya kembali harga diri. Puluhan anggota GRIB yang berhasil ditangkap diikat dan dibawa ke balai desa, dijaga ketat oleh gabungan TNI dan Polri. Zul Sang Naga, dengan bahu tertembak dan wajah penuh amarah, hanya bisa menunduk dalam diam. Saat dilewati para ibu yang anaknya pernah diculik atau diperas, tak ada satupun yang meludahinya. Tidak ada balas dendam brutal, hanya tatapan tajam yang menusuk ke dalam hati, sebuah penghakiman dari nurani rakyat. Kapolsek dan Sersan Agus segera melapor ke markas komando kabupaten. Respons cepat datang, tim dari Polda turun tangan, dan media pun mulai meliput. Namun Bayu tahu, semua ini bisa saja berubah jadi panggung politik kalau rakyat tak bersatu. Maka ia segera membentuk Dewan Rakyat Karangjati,
sebuah forum kecil yang berisi tokoh desa, pemuda, TNI, dan polisi, untuk menjaga agar perjuangan ini tak dirampas oleh elit oportunis yang hanya datang saat kamera menyala. Hari-hari berikutnya menjadi awal babak baru. Para pemuda mulai bergotong royong membangun ulang rumah warga yang rusak. Para ibu membuka kembali warung dan lahan-lahan yang dulu dirampas mulai digarap bersama. Di masjid dan gereja, doa syukur dikumandangkan. Desa Karangjati menjadi simbol bahwa rakyat kecil, jika bersatu dengan aparat yang benar, bisa menggulung tirani, sekejam apapun mereka. Rino, yang kini berjalan dengan tongkat karena tulang kakinya retak, berdiri di pelataran balai desa bersama Bayu. "Kita menang, yuk," katanya pelan. Bayu menatap langit yang bersih dari asap. "Belum, kita baru mulai. Yang lebih sulit itu menjaga perdamaian." Rino tersenyum, menepuk bahu sahabatnya. "Tapi sekarang kita tidak sendiri." Beberapa minggu kemudian, pemerintah resmi mengakui Karangjati sebagai desa ketahanan sipil terbaik. Tapi bagi Bayu, penghargaan itu hanyalah simbol. Yang paling berarti baginya adalah melihat anak-anak bisa bermain di jalanan tanpa takut dipalak, dan para petani bisa kembali ke sawah tanpa harus menyetor. Upeti, di akhir bulan, tugu kecil dibangun di bekas markas GRIB. Tugu dari batu sederhana dengan tulisan, "Di sini rakyat berdiri. Di sini tirani dikubur. Karangjati, tanah yang tak tunduk." Dan begitulah, Karangjati menulis namanya dalam sejarah, bukan dengan kekuatan senjata semata, tapi dengan keberanian hati, tekad rakyat, dan kesatuan yang tak bisa dibeli oleh siapapun. GRIB telah kocar-kacir, dan rakyat akhirnya menang.